Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jessica dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G, adrenergi dan reseptor angiotensin, serta aksi obat pada reseptor neurofaktor dan cytokine yang diampu oleh Ibu Apoteker Hanis Kartika Kamarudin, SI dan MSI. Yang pertama ada aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein C, adrenergi dan reseptor angiotensin. Protein G, interaksi antara reseptor spesifik dan protein target diperantai oleh suatu protein ketiga yang kemudian dikarakterisasi menjadi heterotrimetic guanine nucleotide binding protein atau disebut sebagai protein J. Reseptor spesifik ini kemudian disebut sebagai G-protein couple atau reseptor GPCR. Protein G adalah suatu protein yang terdiri atas 3 rantai polipeptida yang berbeda yang disebut subunit alfa, beta, dan gamma. Rantai beta dan gamma membentuk kompleks beta-gamma yang kuat yang kemudian membuat protein G tadi terhambat pada permukaan sitoplasmik membran plasma, sedangkan subunit alfa merupakan subunit tersendiri yang ketika dalam keadaan istirahat terikat dengan guanosin difosfat atau GDP. Reseptor adrenergi merupakan reseptor yang memperantai berbagai aksi saraf simpatik, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilintasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Adrenalin dan noradrenalin bekerja menghasilkan berbagai efek biologis farmakologis melalui aksi pada reseptornya, yaitu reseptor adrenergi. Reseptor adrenergi terbagi menjadi 2 subtipe, yaitu alfa dan beta, yang merupakan reseptor metabotropik. Masing-masing subtipe ini masih terbagi lagi menjadi A1 dan A2 serta beta 1, beta 2, dan beta 3. Subtipe ini terikat pada jenis protein G yang berbeda-beda sehingga menyebabkan respons seluler yang berbeda. Yang pertama ada reseptor alfa 1 adrenergi, memiliki 3 tipe subtipe, yaitu alfa 1A, alfa 1B, dan alfa 1D. Reseptor alfa 1A banyak dijumpai pada otot polos pembuluh darah, saluran kemih, dan deferens. Reseptor alfa 1B dijumpai di hati dan limfa. Reseptor alfa 1D berlokasi dari aorta dan arteri. Signalingnya semua melalui jalur fosfolipase yang melibatkan mobilisasi kalsium. Aktivitas reseptor alfa 1 antara lain menyebabkan vasokonstriksi. Stimulasi saraf simpatik yang berlebihan melalui reseptor ini dapat menyebabkan keadaan patologis seperti hipertensi, sehingga alfa 1 menjadi target aksi obat-obat antihipertensi seperti prazosin, doxazin, dan terazosin yang selektif mengantagonis reseptor alfa 1. Yang kedua ada reseptor alfa 2 adrenergi, terdiri atas 3 subtipe, yaitu alfa 2A, alfa 2B, dan alfa 2C. Tetapi belum ada ligan yang spesifik terhadap subtipe reseptor-reseptor ini. Fungsi biologis spesifik ketiga subtipe reseptor alfa 2 berlokasi pada saraf presinaptik maupun pasca-sinaptik. Transduksi signal reseptor alfa 2 adalah melalui ikatan dengan protein GI yang menyebabkan penghambatan adenilat siklase. Reseptor alfa 2 presinaptik disebut juga autoreseptor, berperan dalam pengaturan pelepasan norepinefrin dari ujung saraf, tampak bereaksi sebagai bagian dari mekanisme umpan balik. Contohnya antagonis reseptor alfa 2 presinaptik adalah klonidin. Yang ketiga ada reseptor beta 1 adrenergi, merupakan reseptor adrenergi utama di jantung dan transduksi signalnya melalui ikatan dengan protein GS
yang mengaktifkan jalur adenilat siklase. Agonis selektif reseptor beta 1 seperti norepinefrin dan dobutamin digunakan untuk memacu kerja jantung pada kondisi syok atau penurunan tekanan darah secara drastis. Misalnya pada pasien syok anafilaksis. Sementara itu, agonis selektifnya seperti atenolol, aprenolol, metoprolol, dan acebutolol banyak dipakai sebagai obat antihipertensi. Yang keempat, ada reseptor beta 2 adrenergi. Dapat dijumpai di sepanjang saluran pernapasan, otot polos bronkus, dan di liver. Sama dengan reseptor beta 1, transduksi signal reseptor ini melalui ikatan protein GS yang memicu aktivitas adenilase siklase. Pada kondisi patologis di mana saluran nafas mengalami kontraksi seperti pada penyakit asma dan PPOK, agonis reseptor beta 2 menjadi salah satu lini pertama pengobatan. Contohnya adalah salbutamol dan terbutalil dalam aksi pendek, salmeterol dan formoterol yang memiliki aksi panjang. Yang kelima, ada reseptor beta 3 adrenergi, merupakan reseptor adrenergi yang banyak dijumpai pada jaringan adipose atau lemak. Aktivitas reseptor beta 3 pada sel adiposit dilaporkan dapat meningkatkan ekspresi protein atau unclotting protein yang berperan dalam proses termogenesis. Selain itu, aktivitas reseptor beta 3 juga berperan dalam proses lipolisis pada sel adiposit jaringan adipose. Reseptor beta 3 adrenergi juga dijumpai pada berbagai jaringan seperti usus halus, usus besar, lambung, otak, kandung kemih, uretra, dan pada otot atrial dan ventrikel jantung. Pada pembuluh darah, semua tipe beta menyebabkan vasodilatasi karena reseptor beta 3 teraktivasi pada konsentrasi katekolamin yang lebih tinggi daripada reseptor beta 3 dan beta 2. Ia dapat berperan sebagai cadangan reseptor. Berikut ada obat-obatan yang bekerja pada reseptor adrenergi beserta aksi farmakologisnya. Golongan agonis beta 1, contoh obatnya efedrin, pseudoefedrin, phenylephrine. Aksi farmakologi, vasokonstriksi perifer sebagai dekonstan nasal. Alfa 2, contoh obatnya clonidin. Aksi farmakologis menghambat pelepasan norepinefrin, antihipertensi sentral. Yang ketiga ada beta 1, norepinefrin, samoterol, dan denopamin. Aksi farmakologi, vasokonstriksi untuk mengatasi syok. Pada golongan antagonis alfa 1, contoh obatnya itu ada prazosin. Aksi farmakologisnya mengurangi vasokonstriksi sebagai antihipertensi. Pada alfa 2, contoh obatnya itu yohimbin. Aksi farmakologisnya vasodilatasi perifer untuk mengatasi gangguan ereksi pada pria. Yang ketiga ada beta 1. Contoh obatnya propanolol, atenolol, aprenolol, dan labetalol. Aksi farmakologisnya yaitu vasodilatasi sebagai antihipertensi. Reseptor angiostensin. Angiostensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiostensinogen. Angiostensinogen diubah menjadi angiostensin 1 dengan katalis renin. Angiostensin 1 akan diubah menjadi angiostensin 2 dengan dikatalisis oleh enzim angiostensin converting enzyme. Angiostensin 2 akan bekerja pada reseptornya, memicu berbagai proses fisiologi yang menyebabkan kenaikan tekanan darah arteri dan fungsi renal, sehingga terlibat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit
nefropati diabetik. Aksi angiostensin II di berbagai organ antara lain menyebabkan kontraksi arteri, memicu sekresi aldosteron, meningkatkan reabsorpsi Na di ginjal, dan meningkatkan pelepasan epinefrin dan adrenal. Angiostensin II juga berperan dalam pertumbuhan sel pembuluh darah, mengurangi apoptosis, meningkatkan produksi kolagen, fibrinektin yang berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah dan gangguan kardiovaskuler kronis. Reseptor angiostensin terdiri atas dua subtipe, yaitu AT1 dan AT2. Reseptor AT1 terdistribusi pada otot polos pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak, sedangkan AT2 terdapat pada jaringan reproduksi, otak, dan janin, tetapi berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Sebagian besar aksi angiostensin II diperantarai oleh reseptor AT1, sedangkan aksi reseptor AT2 adalah melawan aksi dari AT1. Dalam keadaan normal, pada orang dewasa, reseptor AT2 jauh lebih sedikit daripada AT1, dan reseptor ini upregulasi pada kondisi-kondisi patologis. Yang kedua yaitu aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Reseptor growth factor atau reseptor faktor pertumbuhan adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu sel growth factor berikatan dengan reseptornya, akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen seperti pada gambar. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. RTK atau reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membran sel terbanyak kedua setelah reseptor tergandeng protein G. Reseptor ini adalah suatu protein transmember yang memiliki tempat ikatan ligan pada sisi luar membran plasma dan hanya memiliki satu segmen transmember atau dikatakan berbentuk monomer. Reseptor EGF atau epidermal growth factor adalah protein transmember yang berperan penting dalam proses biologi, terdiri atas 4 anggota reseptor yaitu EGFR atau ERB1, merupakan RTK yang pertama berhasil dikloning, HR2 atau ERB2, HR3 atau ERB3, dan HR4 atau ERB4 merupakan reseptor yang banyak dihubungkan dengan kejadian kanker. Karena itu, reseptor EGF banyak dijadikan target aksi pengembangan obat kanker. Contohnya erlotinib atau Tarceva, gefitinib atau Iressa, lapatinib, titoslacezumab, panitumab, trastuzumab atau Herceptin, dan pertuzumab atau Perjeta. Reseptor VEGF merupakan target aksi bagi pengobatan kanker. Aktivitas reseptor VEGF akan memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyuplai kebutuhan nutrisi sel. Contoh obatnya semaxanib, pasopanib atau Votrient, Venib atau Nevaxar, Subnitiv atau Sutent, dan bevacizumab atau Avastin. Reseptor sitokin atau cytokinase receptor adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi atau crosstalk. Sitokin dihasilkan oleh sel leukosit dan sebagai sel dalam tubuh. Sebaliknya, sel leukosit dan sebagai sel dalam tubuh dapat memberi respon terhadap sitokin. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai fungsi yang berbeda pada sel yang berbeda. Sebaliknya, aksi sitokin juga dapat bersifat redundan, yang artinya beberapa sitokin yang berbeda
mungkin memiliki fungsi yang sama pada sel yang sama. Transduksi signal reseptor sitokin melalui jalur JAK-STAT. Interaksi sitokin dengan reseptor akan memicu perubahan konformasi reseptor dan pengikatan dengan protein JAK atau Janus kinase. JAK akan memfosforilasi reseptor dan dirinya sendiri atau transfosforilasi yang kemudian dapat diikat dengan STAT atau Signal Transducer and Activator of Transcription yang merupakan protein dominan SH2. Terjadi fosforilasi STAT dan dimerisasi STAT. STAT yang terdimerisasi kemudian masuk ke dalam nukleus untuk meregulasi transkripsi gen. Sitokin banyak terlibat dalam patofisiologi penyakit inflamasi, banyak disintesis dan dilepaskan oleh berbagai sel-sel inflamasi seperti eosinofil, makrofag, dan sel MASH. Inflamasi adalah respon tubuh terhadap adanya serangan patogen. Namun, respon inflamasi yang terjadi dapat menjadi kelebihan, bahkan merugikan hostnya, seperti pada penyakit asma dan penyakit artritis reumatik. Beberapa contoh obat yang sering digunakan yakni mepolizumab, pascholizumab, iflizumab, etanercept, adalimumab, dan anakinra. Itulah tadi presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.